Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Unyanuhar yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Dinda Aulia Anggari Putri. Saya Muhammad Ihsan Tanjung. Saya Angga Indrayanto. Saya Erbagas Cahyo. Saya Nomi Patricia Pusupati. Saya Deborah Evelina Sinurat. Dan saya Zahra Fatih Rahimah. Kami akan mempresentasikan tugas tambahan studi kasus yang berjudul Teknik Pemijahan Ikan Lele Mutiara Clarias Gariepinus di Balai Benih Ikan Pendam Kota Batu oleh Vanyas 2019. Teknik pemijahan yang biasa dilakukan oleh para peternak lele adalah dengan 3 macam cara, yaitu pemijahan alami atau natural spawning, pemijahan semi-alami atau induced spawning, dan pemijahan buatan atau induced breeding, menurut Jurais et al. 2021. Hampir semua ikan lele hidup di perairan tawar, termasuk Clarias gariepinus ini. Namun, faktor-faktor yang berhubungan dengan lingkungan hidup ikan lele harus tetap diperhatikan, seperti suhu, pH, amonia, dan alkalinitas. Karena biasanya kegagalan pemijahan terjadi karena suhu dan pH yang tidak sesuai. Oleh Suwarsito dan Mustafida 2017. Next. Saya Muhammad Ihsan Tanjung akan melanjutkan presentasinya. Di sini kita punya klasifikasi ikan lele mutiara. Ikan lele mutiara berasal dari kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Pisces, subkelas Teleostei, ordo Ostarophysi, subordo Siluroidae, famili Claridae, genus Clarias, dan juga spesies Clarias Gariepinus menurut Vansyah tahun 2019. Lalu morfologi ikan lele. Ikan lele mutiara atau Clarias Gariepinus memiliki morfologi bentuk tubuh yang memanjang, tidak memiliki sisik dan licin karena memiliki lendir di seluruh tubuhnya. Memiliki sepasang mata kecil dengan mulut di ujung moncong berukuran cukup lebar. Pada daerah sekitar mulutnya terdapat 4 pasang alat deteksi berupa barbel atau sungut peraba yang memiliki fungsi sebagai sensor untuk mendeteksi kepekaan terhadap lingkungan sekitar maupun terhadap mangsa. Menurut Vansyah tahun 2019. Selanjutnya saya Angga Indrayanto. Semua jenis ikan lele termasuk ikan lele mutiara atau Clarias gariepinus memiliki alat arboresen atau alat bantu pernapasan yang berasal dari busur insang yang telah dimodifikasi sehingga memungkinkan ikan lele mutiara atau Clarias gariepinus dapat bertahan lebih lama pada lingkungan tanpa air maupun di lumpur. Kedua sirip dada terdapat sepasang duri atau patil yang tajam, di mana pada beberapa spesies ikan lele mutiara memiliki patil yang mengandung racun ringan, menurut Vansyah pada tahun 2019. Ikan lele mutiara atau Clarias gariepinus mempunyai sirip punggung atau dorsal fin berjumlah 68-79, sirip perut 5-6, sirip dada 9-10, dan sirip anus atau anal fin berjumlah 50-60 yang berukuran panjang dan terlihat seperti menyatu dengan ekor atau sirip ekor. Memiliki kepala dengan bagian seperti tulang mengeras di bagian atasnya. Ukuran matanya sekitar 1/8 panjang kepalanya. Jari-jari sirip pertama itu mengandung racun dan berfungsi sebagai senjata, serta alat gerak pada ikan lele mutiara atau Clarias gariepinus berada di permukaan, menurut Vansyah 2019. Selanjutnya, saya Bagas akan menjelaskan untuk pemilihan indukan ikan lele yang baik menurut Andrianto tahun
2005 dalam Fatsyah tahun 2019 harus memenuhi syarat seperti berikut. Yang pertama, induk jantan dan induk betina tidak berasal dari satu indukan. Hal ini menyebabkan kualitas telur kurang baik. Yang kedua, reproduksi ikan lele antara lain umur minimal 1 tahun, berat 0,7 sampai 1 kg, dan panjang 25 sampai 30 cm untuk betina. Sedangkan umur minimal 1 tahun, berat 0,5 sampai 0,75 kg, dan panjang 30 sampai 34 cm untuk jantan. Yang ketiga, induk diambil dari benih yang dibesarkan dalam kolam ikan air, suhu dan pH yang tetap sehingga indukan terbiasa dengan suasana lingkungan kolam. Yang keempat, berumur lebih dari 1 tahun untuk indukan betina dan lebih dari 8 bulan. Yang kelima, memiliki badan simetri, tidak cacat, tidak luka dan lincah. Yang keenam, telah matang gonad menurut Fatsyah tahun 2019. Saya Nomi, metode yang dilakukan pada saat menyeleksi indukan yaitu dengan cara mengamati dan mengurut bagian perut bawah hingga ke lubang urogenital. Indukan jantan memiliki ciri yaitu warna pada kelaminnya terlihat kemerahan, bentuk urogenitalnya meruncing, bentuk tulang kepala lebih mendatar atau pipi. Warna dasar tubuh ikan sebelum matang gonad berwarna hitam, dan jika sudah matang gonad, maka ikan tersebut akan berubah warna menjadi lebih hitam dari sebelumnya. Perut tetap meruncing, dan bila diurut ke arah bagian urogenitalnya akan mengeluarkan cairan berwarna putih susu, menurut Fatsyah 2019. Sedangkan indukan betina memiliki ciri warna alat kelamin terlihat kemerahan, bentuk urogenitalnya membulat, bentuk tulang kepala agak cekung, warna tubuh lebih cerah daripada warna biasanya, perut membesar, dan bila diurut akan mengeluarkan telur berwarna kuning kehijauan, menurut Fatsyah 2019. Selanjutnya, saya Deborah Evelina Sinurat akan melanjutkan materi. Dari ketiga teknik pemijahan di BBI Pendem Kota Batu sering menggunakan teknik pemijahan alami dan semi alami. Teknik pemijahan alami dilakukan dengan cara menyeleksi indukan jantan dan indukan betina yang telah siap dan matang gonad. Kemudian dipijahkan secara alami dalam kolam pemijahan dengan diberi kakaban pada dasar kolam untuk menempelnya telur ikan, menurut Fatsyah 2019. Sedangkan teknik pemijahan alami dilakukan sebagai cara alternatif ketika indukan belum siap dipijahkan dengan cara menyuntikkan hormon perangsang gonad seperti Ovaprin, kemudian dipijahkan menggunakan metode pemijahan alami menurut Fatsyah 2019. Pada teknik pemijahan alami, penyeleksian indukan jantan dan betina dilakukan dengan perbandingan 1:1. Kemudian induk jantan dan induk betina diletakkan ke dalam kolam khusus pemijahan, dan di dalam kolam tersebut sudah dimasukkan alat kakaban. Bentuk kakaban yang digunakan umumnya memiliki bentuk pipih dan dipasang sejajar di permukaan dasar kolam. Kakaban digunakan untuk meletakkan telur ikan yang disimpan di dasar kolam. Kakaban yang digunakan untuk melakukan pemijahan lele mutiara terbuat dari ijuk yang dijepit dengan kayu atau bambu, kemudian direkatkan dengan menggunakan paku. Kemudian proses pemijahan memerlukan waktu 1x24 jam, menurut Burmansyah et al. 2013. Selanjutnya, saya Zahra Fatira Hima akan melanjutkan penjelasan dari Deborah. Umumnya, ikan lele memijah pada malam hari, karena ikan lele memijah pada saat suasana tenang. Setelah memijah, yakni pada pagi harinya, induk jantan dan betina dikembalikan ke kolam indukan, menurut Sulistiyowati dan Utama 2014. Lalu pada teknik pemijahan semi alami dimulai dengan cara merangsang indukan betina menggunakan tambahan suntikan kelenjar hipofisa atau hormon jenis Ovaprin
kemudian dipijahkan alami dalam satu kolam khusus pemijahan, menurut Lijana et al. Tahun 2021. Kebanyakan kegagalan dalam pemijahan diakibatkan oleh parameter yang tidak sesuai. Berikut nilai parameter yang optimal untuk pemijahan ikan lele mutiara di BBI Pendem. Parameter suhu berkisaran antara nilai 22 sampai 32 derajat Celcius. Sedangkan parameter pH berkisar antara 6,5 sampai dengan 8,5. Parameter amonia berkisar antara 0,05 sampai dengan 0,2 mg per liter. Sedangkan untuk parameter alkalinitas berkisar antara 50 sampai 500 mg per liter, menurut Fansha 2019. Berikut merupakan daftar pustaka atau sumber yang kelompok kami lakukan dan cari untuk studi kasus kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.